Gulung-gulung dia. Lihat aja. Samain ke WA Mami. Ya kan pakai HP ini. Ya, tutup aja. Jumlah kita sudah 10 lebih ya. Kita mulai saja ya Bapak, Ibu-ibu dan para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. اليوم إن شاء الله نواصل درسنا في تعليم اللغة العربية وما زلنا في الوحدة السادسة الصلاة الدرس الخمسون. Ibu dan para santri yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu di kelas bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kesehatan, Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik dan bisa beramal soleh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Akhwati minat talibat wa minal ummahat, insyaallah di sore hari ini, di pertemuan hari ini kita melanjutkan wahdah as-sadisah, wahdah yang ke-6 di tadrib yang keempat, halaman 146 ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tadrib pertama, tadrib kedua tentang at-tarakib an-nahwiyah, tentang susunan kata atau susunan kalimat yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah nahwu. Tadrib pertama sudah kita lalui, tadrib yang kedua juga sudah kita lalui. Dan insya Allah ketiga juga sudah. Jadi 1, 2, dan 3. Dan insya Allah hari ini di halaman 146 kita menyempurnakan tadrib-tadrib ini dan kita insya Allah melatih di tadrib yang keempat dan yang kelima. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai tadrib-tadrib ini, mari kita buka majelis kita, pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, al-wahdah as-sadisah, as-salah, ad-darsul khamsun, at-tadrib ar-rabi', tabadal al-hiwar ma'a zamilik kama fil mithal. Ya, hari ini kita mulai dari tadrib yang keempat tentang at-tarakib an-nahwiyah, ya, tentang susunan kalimat sesuai dengan nahwu. Tabadalil hiwar. Ya, kita tahu tabadal artinya saling bergantian lah ya. Al-hiwar ma'a zamilik kama fil mithal. Unzurna ila al-mithal wa unzurna ila as-surah. Unzurna ila al-mithal وانظرنا إلى الصورة. المثال أنا ذاهب إلى المسجد. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. أنا ذاهب معك. انتظر. أنا ذاهب معك. Ya, di sini ada informasi, cara menyampaikan informasi kepada saudara kita bahwa kita akan pergi ke satu tempat, gitu ya. Redaksinya adalah ana dzahibun ila. Saya pergi ke, begitu ya. Ana dzahibun ila. Kalau perempuan berarti
tinggal diganti saja ya. Ana dzahibun ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Ya. Kemudian jawaban temannya, intazir. Tunggu. Karena laki-laki sebelumnya tuh, maka intazir. Kalau perempuan, intaziri gitu ya. Nah, di sini walaupun di sini semua perempuan, sementara kita gunakan sesuai contoh saja dulu ya. Intazir. Tunggu. Ana dzahibun ma'ak. Saya pergi juga bersamamu. Ma'ak. Ya. Baik. Ada al-madrasah, al-bait, al-musalla, dan gambar-gambar yang lain. Seperti biasa, ya, saya akan minta 2 orang untuk tabadal al-hiwar. Ya, hiwar ini kita coba sesuaikan dengan masing-masing gambar. Ustadz, maaf boleh tanya. Boleh, silakan. Ustadz, kalau di percakapan anak nanya dibaca panjang nggak? Kalau di bacaan Quran kan baca Tidak ya. pendek ya. Ya. Ya, sebenarnya tidak juga. Ana dzahibun. Oh, jadi pendek juga sama ya kayak di Ya, Quran. betul. Ana dzahibun. Oh, iya. Nah, cuman secara sosial terkadang dipanjangkan juga, tapi setahu saya yang benar itu tidak. Ya, ana dzahibun gitu ya. Tapi terkadang ana ada secara sosial ya yang kita lihat, yang kita dengar prakteknya di sana orang-orang Arab kadang menggunakan itu. Nah, maksud saya dipanjangkan gitu ya. Tapi yang benar adalah tidak. Tidak dipanjangkan. Betul. Maaf, lanjut lagi. Terus saya pernah baca alif di situ alif zaidah ya. Ada yang berpendapat alif zaidah katanya. Terus saya nggak ngerti. Pernah baca. Ya, wallahu alam ya, ini namanya alif apa? Bisa jadi karena alif zaidah itu memang begitu, jadi dia ada tapi dianggap tidak ada. Yeah. Gitu ya. Seperti ada huruf-huruf yang lain selain alif, ada min zaidah, ada bi zaidah juga ada tuh. Jadi dia ada tapi dianggap tidak ada. Ya, bisa jadi ini juga zaidah. Karena itu kalau sama di Quran juga begitu ya, tidak dibaca panjang. Nah, di sini juga yang benar tidak dibaca panjang, Ibu. Walaupun kita saksikan, saya dengar begitu, terkadang ya, mereka juga memanjangkan. Tapi kalau yang dilafazkan oleh orang-orang Arab secara sosial hari ini gitu ya, belum tentu menunjukkan itu bahasa Arab yang baik dan benar gitu ya. Belum tentu. Kayak bahasa kita saja gitu ya. Terkadang ya orang Indonesia tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia begitu. Iya. Tapi yang fasihnya yang itu memang tidak dipanjangkan. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang nanya siapa yang itu, kita jawabnya saya misalnya. Ana, itu panjang ya? Suka Ana gitu. Ya itu bawaan saja sebenarnya. Bawaan aja ya, dialek gitu. Iya betul. Suka dengar tuh begitu. Yang benar sih Ana begitu ya. Iya, sama aja ya, Ana gitu ya. Iya. Kalaupun kemudian kita panjangkan, saya kira itu termasuk yang ma'fu ya. Ma'fu itu dimaafkan. Karena ini bukan Quran. Karena itu dalam tradisi atau tradisi bahasa Arab gitu ya. Ada istilah begini. Al-lughah ma yuqal wa laysa yanbaghi ay yuqal. Bahasa itu bukan bahasa itu ma yuqal, apa yang diucapkan oleh pengguna bahasa itu, bukan yang seharusnya diucapkan. Jadi apa yang dibahasakan oleh mereka, yaitu tuh bahasanya. Itulah cara mereka mengekspresikan sesuatu. Tapi ya itu pun juga dibantah oleh kaidah-kaidah yang lain gitu ya. Karena ya pasti apalagi bahasa Arab dia punya kaidah yang paten yang pasti. Baik Ustaz ya. Syukran ya Ustaz. Ya, afwan. Jadi ana lebih tepatnya tidak kita panjangkan ya. Baik, itu untuk contohnya. Sekarang kita coba pada surah Al-Ula, Al-Madrasah. Saya minta 2 orang ibu dulu ya, baru nanti kita ke santri. Tafadhali Sayyidah Popi wa Sayyidah Lani. Nabda min Sayyidah Popi. Tafadhala
Ana dhahibun ilal madrasati. انتظر أنا ذاهب معك. Masya Allah. Ahsantuma. Wal'an tabadala. أنا ذاهب إلى المدرسة. Intadhir. Ana dhahibun ma'ak. Ana dhahibun ma'ak. Ustadz, itu kalau dal itu di kokolah nggak Ustadz kalau bahasa Arab? Kalau apa? Kita percakapan di kokolah. Kalau apa? Madrasah, made. Oh iya, iya. Tetap Kalau made. itu yang standar tuh ya. Kayak kolkola itu standar tuh. Tapi yang kalau ikhfa itu enggak gitu ya. Misalnya ada nggak di sini? Nggak ada ikhfa ya. Ikhfa, iklab, intadhir misalnya. Iya, intadhir nih. Misalnya intadhir itu tidak berlaku tuh hukum ikhfa atau kalau ada hukum iklab dan seterusnya. Tetapi kalau yang standar kayak tempat keluar kolkolah itu masih dipakai sehari-hari gitu ya. Jadi ilal mas kalau mau disukunkan berarti dikasih kolkolahnya. Standar ya. Kecuali yang ini bukan in gitu ya. Apalagi nun masuk ke taknya gitu. Baik, boleh diulang tadi Bulani ya. Sekali lagi Bulani. أنا ذاهب إلى المدرسة. Intadhir. Ana dhahibun ma'aka. Iya, syukran. Boleh di bagian akhirnya kita sukunkan. Ahsantuma. Wal'an C2. C2 ada berapa orang? Ada 7. Ada dua. Ada 2 pada 7 ini. Ada dua Ustadz, tapi kalau digabung sama C3 ada 7. Oh, ini C2 dan C3. Ya udah siapa aja di situ 2 orang deh ya. Untuk baca al-bait. Baik, Naura dengan siapa? Izza. Baik, Naura dan Izza. Nabda min Naura. Ana dhahibun ilal baiti. Intadhir. Ana dhahibun ma'ak. Masya Allah. Wal'an tabadala. Ana dhahibun ilal baiti. Intadhir. Ana dhahibun ma'ak. Ahsantuma. Wal'an Sayyidah Elin wa Sayyidah Lelli al-musalla. Nabda min Sayyidah Elin. Ana dhahibun ilal musalla. انتظر أنا ذاهب معك. والآن تبادلا. أنا ذاهب إلى المصلى. Intadhir. Ana dhahibun ma'ak. Ahsantuma. Cansol enggak Cansol C2 C3 silahkan ada lagi 2 orang lagi. Ais Ustaz. Baik, Aish dan Chandra. Ya, Aish dan Sandra. Makkah. Nabda min Aish. Tafadhali Aish. Ana dhahibun ila Makkah. Intadhir. Ana dhahibun ma'ak. والآن تبادلا. Ana dhahibun ilal Makkah. Ila nggak pakai alif lam. Ana dhahibun ila Makkah. Ila Makkah. Ana dhahibun ila Makkah. Ayo. Intadhir. Ana dhahibun ma'ak. Masya Allah. Ahsantuma. Syukran. Wal'an Muhanna dan Mia. Al-Madinah. Muhanna belum diaktifkan. Nah, Ustaz. Tafadhali. Nabda min Muhanna. Al-Madinah. Ana dhahibun ilal Madinah. Intadhir. Ana dhahibun ma'ak. Tabadala. Ana dhahibun ilal Madinah. Intadhir. Ana Ana dhahibun.
Ya, Intadir. Iya. Ana dhahibun ma'ak. Masya Allah. Ahsantuma. Syukran. والآن أيوة والآن السورة الأخيرة الشقة سيدة لينا وسيدة شفاء. الشقة نبدأ من سيدة لينا. Ana zahibun ila syaqqah. Ustadz Afwan, saya baru datang. Oh ya, siap. Iya, siap-siap dulu. Ya, silakan. Kondisikan dulu. Kalau begitu, Sayyidah Lena wa Sayyidah yang belum. Sayyidah Lena wa Sayyidah Lani lagi nggak apa-apa. Silakan. Ana zahibun ila syaqqah. Intadir. Ana zahibun ma'ak. Tabadala. Ana zahibun ila syaqqah. Intadir. Ana zahibun ma'ak. Masya Allah. Ahsantuma. Syukran. Ya, intadhir ini artinya tunggu. Ya, tunggulah. Ya, fil amr ini. Ana dhahibun ma'ak. Ya. Syaqqah, apartemen, Ustaz? Betul. Asyaqqa artinya apartemen. Syaqqah. Ya. Ini al-bait, ini syaqqah, al-madrasah, Makkah, al-Madinah, al-musalla, al-masjid. Apa bedanya al-masjid dengan al-musalla? Ada yang Masya Allah. Silakan. Bersujud. Kalau musalla tempat Sholat. oh gitu. Hebat. Ya, bagus. Al-masjidu tempat sujud, al-musalla tempat sholat. Ya, secara bahasa betul tadi ahsanti. Al-masjid diambil dari kata-kata sajadah. Ya, al-masjid berarti dari kata-kata sajada yasjudu artinya tempat sujud. Sedangkan al-musalla dari kata-kata shalla yusalli, al-musalla tempat sholat. Dari sisi bahasa betul begitu. Tetapi al-masjid, masjid itu adalah yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat 5 waktu berjamaah maksud saya dan sholat Jumat. Sedangkan musalla itu digunakan untuk sholat, tetapi tidak mesti digunakan juga secara teratur gitu ya, secara selalu dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu secara berjamaah, apalagi sholat Jumat. Ya. Jadi ada al-masjid, ada al-musalla. Kalau di Indonesia ada satu lagi tuh, masjid jami. Ya, jami, padahal sama juga tuh jami, ya maknanya sama dengan al-musalla, cuma biasanya dengan masjid, cuma biasanya jami lebih besar daripada al-masjid. Jami itu artinya tempat berkumpul banyak orang. Ya, kita sering temukan tuh masjid jami apa gitu ya. Itu berarti dia menjadi pusat kumpulnya banyak orang dan relatif lebih besar daripada masjid-masjid yang lain. Baik, syukran. والآن أخواتي في الله نأتي إلى التدريب الخامس. التدريب الخامس حول كما في المثال. حول يحول. حول الربح له. حول كما في المثال. انظرنا إلى المثال وانظرنا إلى الصورة. انظرنا إلى الصورة. الساعة 5 يستيقظ مبكرا. يستيقظ مبكرا. Sa'ah 5. Istaiqidh. Ya. Yastaiqidh artinya bangun dari tidur. Ya. Yastaiqidh ini fi'il mudhari'. Sedangkan di sampingnya nih istaiqidh itu fi'il amr, perintah, bangunlah. Ya. Yastaiqidh fi'il mudhari', istaiqidh fi'il amr. Kita lihat misalnya. Ahmadu yastaiqidhu mubakkiran. Kemudian istaiqidh. Istaiqidh anta mubakkiran. Lihat perbedaannya, saya ulangi. Ahmadu yastaiqidhu mubakkiran. Ahmad sedang bangun atau akan bangun, karena fi'il mudhari' bisa menunjukkan sekarang dan masa depan. Ahmad sedang bangun atau Ahmad akan bangun mubakkiran, ya, pagi-pagi, ya, mubakkiran.
Ya, Bakr. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan Abu Bakar karena Abu Bakar dulunya yang pagi-pagi masuk Islam. Maksudnya yang mula-mula masuk Islam, yang duluan masuk Islam. Mubakiran, pagi-pagi. Sudah. Kemudian dirubah dari yastaikidh yang tadi fil mudhari kepada fil amr. Jadinya istaikidh, bangunlah anta, kamu, mubakiran, pagi-pagi. Oke, jadi yang pertama adalah fi'il mudhari', sedangkan yang di bawahnya yang kedua adalah fi'il amr. Hawil, rubahlah. Berarti kita merubah dari fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Di setiap gambar, ibu dan para santri, sudah ada fi'il mudhari'nya dan sudah ada fi'il amrnya. Tinggal kita rubah saja tuh. Yaqra'ul Qur'an, iqra', yantadhirul hafilah, intadhir, sudah ada tuh. Yaknusul ghurfah, uknus. Yaghsilul malabis, ighsil. Ya'kulut tamr, kul. Yushahidut tilfaz, syahid. Ya, fil mudhari', fil amr, fil mudhari', fil amr. Dirubah sesuai dengan contoh. Oke, mudah-mudahan bisa kita pahami. Kalau sudah, kita mulai satu orang, satu gambar. Merubah dari fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Oke. Baik, silahkan siapa yang mau coba duluan? Saya pilih saja ya. Dimulai dari, karena jumlah kita tidak terlalu banyak, berarti nggak apa-apa untuk 2 kali. Kita mulai dari Sayyidah Elin. Yaqra'ul Qur'an, iqra'. Ya, maaf Ustaz. Ya. Barusan ada tamu ini. Oh. Harus dipanggil. Ya, atau nggak apa-apa Ya, Ibu, yang- diurus dulu tamunya. Ya, udah sih Nggak barusan apa-apa. udah pulang. Oh iya udah. Udah barusan. Iya, mangga kalau begitu. Yastaikid Saya mubakiran sama istaikid. Sendiri saja Ibu, ini hawil, merubah Oh, sesuai. belum baca berarti Oh, belum saya baca. kira. Baik, Ya. saya ulangi Oh, ya. ya. Merubah seperti contoh ya. Iya, di sini lihat yastaikidhu mubakiran, dia sedang bangun pagi-pagi. Kemudian istaikidh, bangunlah. Contohnya, saya ulangi. Boleh Ahmad, boleh Muhammad, boleh Ibrahim, yang disesuaikan saja. Misalnya Ahmad. Ahmadu yastaikidhu mubakiran. Fil mudhari, Ahmad bangun pagi-pagi. Ya, kemudian dirubah dari fil mudhari menjadi fil amr. Istaikidh anta mubakiran. Bangunlah kamu pagi-pagi. Nah, Yang iya. pertama fil mudhari, yang kedua fiil amr. Iya, mangga Sayyidah Eli. Ya. Muhammad yaqra'ul Qur'an. Masya Allah. Ya. Kemudian Aywa, iqra. Ya diganti ya Ustaz ya. betul. Iqra. Ya. Iqra. Anta mubakiron. Iqra. Kalau saya mengikutin yang di atas. Iya. Berarti Iqra. apa? Anta. Iqra. Anta apa ya? Ini- Itu berarti nggak usah ngikut yang atas ya? Iya, Boleh. pakainya ini Qur'annya terlihat. Iqra anta al-Qur'an. Oh iya. Maaf baru nyambung Ustaz. Iya. Ya. Apa-apa Ibu, Iqra silakan. antal Qur'an. Iqra antal Qur'an. Masya Allah. Boleh sekali lagi yang lain Ibu dan para santri dilihat cara Bu Elin merubah tuh dari fi'il mudhari ke fi'il amr. Silahkan Ibu Elin. Ya. Muhammad yaqra'ul Qur'an. Iqra antal Qur'an. Iqra Masya Allah. antal Qur'an. Ahsanti. Hebat. Syukran. Ahsanti. Saya ulangi biar Ibu dan para santri bisa menjawab selanjutnya. Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Sudah. Kita rubah jadi fi'il amr. Iqra antal Qur'an. Oke. Al-Qur'annya masih di bawah tuh.
Yakro-nya juga masih di bawah. Sama seperti yastaikid masih ada di misal, mubakirannya juga masih ada. Oke. Ibu dan para santri, sebelum kita masuk ke apa ini namanya surah selanjutnya, saya izin punten 1 menit. Istri ada keperluan keluar, motornya apa namanya, mogok, saya turun tangan sebentar, 1 menit insya Allah ya, punten. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu dan para santri, kita lanjutkan lagi ya, maaf. Tadi Bu Elin sudah menjawab, saya ulangi sebentar. Jawaban Bu Elin tadi, yaqra'ul Qur'an, Iqra. Ahmad atau Muhammad yaqra'ul Qur'an. Kemudian kita rubah menjadi fi'il amr. Iqra antal Qur'an. Jadi semuanya domir fi'il amrnya anta ya. Kamu bacalah olehmu Al-Quran. Gitu ya. Baik. Setelah Bu Elin minta tolong pilih saudarinya atau santri untuk baca gambar selanjutnya. Yantadhirul hafilah. Boleh. Bu, yang belum siapa ya? Bulani udah ya? Iya, belum boleh. Bulani boleh. Musa yang tadirul hafilah. Imtadhir antal hafilah. Masya Allah. Marrah thaniyah. Musa yang tadirul hafilah. Imtadhir antal hafilah.
Masya Allah. Ahsanti Sayyidah Lani. Ikhtari wahidatan ya Sayyidah Lani. Syaidah Lena. Sayyidah Lena. Tafaddali. Yaknusul ghurfata. Uknus. Ahmad yaknusul ghurfah. Uknus antal ghurfah. Masya Allah. Marrah thaniyah. Ahmad yaknusul ghurfah. Uknusul apa nih? Uknus antal ghurfah. Masya Allah. Ahsanti. Ikhtari wahidatan minal akhawat, minal ummahat, atau minal talibat. Silakan dipilih Ibu. Satu orang. Ibu Leli. Sayyidah Leli. Yaghsilul malabis. Ighsil. Tafadhali. Jaddun yaghsilul malabis. Aywa. Yaghsil anta yaghsi salah. Yaghsil anta yaghsi Ighsil. antal malabis. Aywa. Sahih. Marrah thaniyah. Boleh diulang? Ahmad Jaddun. Ya boleh. Jaddun yaghsilul malabis. Iya. Yaghsilul malabis. Anta. Yaghsil antal malabis. Masya Allah. Ighsil antal malabis. Iya, antanya sesuai dengan contoh. Sebenarnya ibu-ibu semua, kalau nggak pakai anta, ibu dan santri ya, anta, kalaupun nggak pakai anta nggak masalah tuh. Misalnya ini ya, istaikidh mubakkiran, itu cukup tuh. Nah, tapi anta di sini untuk memastikan bahwa yang kita suruh adalah anta, yang kita suruh diperjelas di sini tuh. Istaikidh anta mubakkiran. Kalau di sini tadi Iqra anta al-Quran. Intazir anta al-hafilah. Uknus anta al-ghurfah. Ighsil anta al-malabis. Ya. Jadi antanya kita taruh di tengah untuk mempertegas siapa yang sedang kita perintah. Syukran Sayyidah Leli. Sayyidah Leli ikhtari wahidatan minal ummahat atau minat talibat. Tafadhali. Sayyidah Rina. Sayyidah Rina. Tafadhali. Ya'kulut tamr. Kul. Yusuf ya'kulut tamr. Ini apa Ustaz? Aywa. Kul. Kul anta tamr. Masya Allah. Marrah thaniyah. Yusuf ya'kulut tamr. Kul anta tamr. Masya Allah. Ahsanti. Syukran. Ikhtari wahidatan minal ummahat atau minat talibat. Tafadhali Sayyidah Rina. Pilih saudarinya. Siapa ya? Ke santri boleh. Atau Bu Syifa tuh. Sepertinya sudah siap. Bu Sifa ya. Iya. Siap. Tafadhali Sayyidah Syifa. Bilal yushahidu tilfaz. Syahid antal tilfaz. Masya Allah. Marrah thaniyah. Bilal yushahidu tilfaz. Syahid antat tilfaz. Masya Allah. Ahsanti. Syukran. Walhamdulillah. Hebat. Yang tadi ibu-ibu baca luar biasa. Ya, fi'il mudhari dengan fi'il amarnya. Ya, yastaikidh diingat-ingat, fi'il amarnya istaikidh. Yaqra, iqra. Yantazir artinya menunggu. Intazir, tunggulah. Yaknusu, menyapu. Ya, uknus, yaghsil, mencuci, ighsil, yakul makan, kul makanlah. Yusyahid menyaksikan, menonton, syahid tontonlah. Alhamdulillah. Baik, walan sekarang na'ti ila mulakhas at-tarakib. Mulakhas artinya
apa namanya, sama dengan talkhis ya, ringkasan ya. Mulakhas ringkasan atau rangkuman, at-tarakib jamak dari tarkib. Tarkib artinya susunan kalimat. Jadi mulakhas at-tarakib ya, ringkasan atau rangkuman susunan kalimat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ini saya bacakan sambil mengulang yang sudah kita lalui. Karena ini adalah ringkasannya saja yang tadi di beberapa pertemuan sebelumnya dengan tadi sudah kita lalui. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bapak Ibu, Ibu dan para santri, dilihat poin besar dari rangkuman ini. Yang pertama, aina tusallil fajr. Aina di sini istifham namanya, atau kata tanya. Tanya untuk, kalau aina kan di mana begitu ya. Berarti pertanyaan tentang tempat. Contoh di sini ya, aina berarti istifham tentang tempat. Aina tusallil fajr. Di mana kamu salat fajar, salat subuh? Aina tusallil zuhr? Aina tusallil asr? Aina tusallil maghrib? Aina tusallil isya? Aina tusallil jumu'ah? Itu kalau kita ingin bertanya atau ingin tahu tentang tempat di mana seseorang sholat. Ya, pakainya aina. Ya, dalam prakteknya bisa kita gunakan yang lain tuh. Misalnya kita bertanya bukan tentang sholat. Misalnya tentang apa? Tentang belajar. Aina tadrusul Qur'an? Bisa tuh. Di mana kamu belajar Al-Qur'an? Gitu kan? Aina taqra'ul Qur'an? Bisa juga tuh. Atau aina taqra'ud dars? Di mana kamu membaca pelajaran, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini lebih kepada aina, istifham, pertanyaan tentang tempat. Ya, jawabannya pasti fi. Usallil fajr fi. Usallil zuhr fi. Usallil asr fi. Ya kan? Karena fi menunjukkan tempat. Fil bait mungkin, fil masjid mungkin, fil musalla juga mungkin, dan seterusnya. Yang kedua, ana dhahibun ilal masjidi. Ana dhahibun ilal madrasati. Ana dhahibun ilal bait. Ana dhahibun ilal tabib. Ana dhahibun ila Makkah. Ini tarkib untuk mengabarkan ya tentang aktivitas kita. Ya, contohnya di sini saya pergi ke satu tempat. Misalnya, ana dhahibun ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Nah, di sini ibu-ibu sekalian, pakainya dhahibun ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, boleh pakai fi'il, boleh tuh. Misalnya, ana adhabu ilal masjid, bisa. Tapi di sini pakai dhahib, pakai isim fa'il, boleh juga. Saya, kalau secara bahasa ya, saya dhahibun adalah orang yang pergi ilal masjid, ke masjid, ke sekolah, ke rumah ya. Jadi kalau ibu ingin mengabarkan kepada lawan bicara kita tentang aktivitas atau tentang pergi, boleh menggunakan redaksi begini nih. Ana dhahibun ilal madrasah. Ana dhahibun ya ukhti, ana dhahibun ila saum misalnya. Ya ukhti, anak-anak santri misalnya, ya ukhti, ana dhahibun ilal bait. Saya pergi ke rumah, begitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, ini tentang perintah. Perintah meletakkan sesuatu. Doa. Aslinya sukun, doa. Diambil dari kata-kata wado'a yado'u. Wado'a yado'u. Artinya meletakkan, menaruh. Ya. Doa, fil amrnya nih, letakkanlah, taruhlah ya. Do'il munabbiha. Lihat, al-munabbiha, al-Qur'ana, al-kitab, as-sahifata, an-nadharata. Semua kata setelah fi'il amr ya, itu adalah maf'ul bih atau objeknya. Dan objek atau maf'ul bih harus dalam keadaan nasab atau di sini fathah. Saya bacakan.
Do'il munabbiha. Itu ya. Do'il Qur'ana. Letakkanlah al-munabbiha. Jam beker. Do'il Qur'an. Letakkanlah Al-Quran. Ya, nah. Do'il kitaba. Tuh. Letakkanlah kitab. Do'is sahifata. Tuh. Letakkanlah koran. Do'in nadharata. Letakkanlah kacamata. Yang lain juga begitu. Do'il qalama. Letakkanlah pulpen. Do'il apalagi ya? Do'is sayyarata misalnya gitu ya. Do apa saja setelahnya harus fathah atau dia maf'ul bih. Ya, bijani bika di sampingmu. Oke, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, usallil fajra fil masjidil harami. Ini fokusnya yang keempat pada jar dan majrur. Lihat, usallil fajr. Saya salat fajar, salat subuh di mana? Fil masjidil harami. Fi huruf jar, isim setelahnya harus majrur atau kasrah. Fil masjidi, itu ya. Fil masjidi al-harami. Usalli dhuhra fil masjidi, tuh lihat. Fil masjidin nabawi. Dua masjid ini, al-masjid al-haram artinya masjid yang dimuliakan, masjid yang dihormati. Yang kedua, al-masjidin nabawi, masjid kenabian, gitu ya. Sudah? Sedangkan setelahnya lihat, usallil asra fi masjidi Bilal. Ya, masjidi Bilal, fi masjidi Uthman, fi masjidi Ali. Ya, ini saya jelaskan sedikit saja. Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi ini namanya na'at dan man'ut. Sifat dan yang disifati. Sedangkan tiga contoh berikutnya, ini namanya mudhaf, mudhaf ilaih. Karena lebih kepada kepunyaan. Masjidnya Bilal, gitu ya kalau dalam bahasa kita. Masjidnya Uthman. Masjidnya Ali. Ya. Nah, nanti secara detail untuk dua hal ini kita belum paham tidak apa-apa tentang na'at dan man'ut dan mudhaf mudhaf ilaih akan ada materi nanti di depan. Tapi fokusnya di sini adalah jar majrur fil masjidi, fi masjidi, fi masjidi, fi masjidi. Oke, jar majrur. Baik. Selanjutnya Ibu dan para santri, yang sebelah kanan kita nih yastaiqidhu, sedangkan yang sebelah kiri yastaiqidhu, sebelah kanan kita fiil mudhari, tanda fiil mudhari'nya ada anita. Mana anitanya? Ini di awal anita itu anita, hamzah, nun, ya dan ta. Semua yang di awalnya ada anita, hamzah, nun, ya atau ta, maka dia disebut dengan fiil mudhari. Ya. Ya di awalnya tuh lihat, ya tuh ada anita di awalnya maka dia fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amrnya lihat sudah ada di bawah di sampingnya. Istaiqidh, yastaiqidhu, istaiqidh. Yastami'u, mendengarkan, istami', dengarkanlah. Yaqra'u, membaca, iqra', bacalah. Yadha'u, meletakkan, dha', letakkanlah. Sama dengan nomor 3 tuh. Yantaziru, menunggu, intazir, tunggulah. Yaknusu, menyapu, uknus, sapulah. Yaghsilu, mencuci, ighsil, cucilah. Yushahidu, menonton, syahid, tontonlah. Yakulu, memakan, kul, makanlah. Ini fi'il mudhari, sampingnya fi'il amr. Oke, terakhir nanti yang mau bertanya boleh. Limadza, kenapa? Limadza ini kenapa? Istifham juga pertanyaan. Anta musafir. Limadza anta musafirun ila Makkah? Limadza huwa musafirun ila al-Madinah?
Limadza anti musafiratun. Tuh, kalau anta musafir disesuaikan. Huwa musafir. Kalau anti muannas dong. Karena itu musafirah. Ila Misr. Limadza hiya muannas tuh, dia perempuan. Musafiratun ila Turkiya. Jadi menyesuaikan antara dhamir ya dengan isim fa'ilnya. Anta musafirun. Huwa musafirun. Anti musafiratun. Hiya musafiratun. Limadza Ahmadu misalnya musafirun ila Makkah. Tapi kalau limadza Maryamu musafiratun ilal Madinah. Dan begitu seterusnya. Itu mungkin secara ringkas, ya tidak terlalu dalam, tapi fokusnya ada pada yang tadi saya sampaikan. Wallahu a'lam. Yang mau bertanya boleh, yang mau menambahkan boleh, sambil istirahat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya Ustaz. Berarti dari yang Ustaz bacakan tadi di situ kan ada fi'il mudhari sebelah kiri dan fi'il amr sebelah kanan. Tadi Ya. kesimpulannya kalau fi'il amr itu dia di ada jazm ya di ujung ya. Bagus. Di jazm ya Ustaz. Iya. Cirinya ya. Iya, Jadi kan iya. misalnya gini, kadang-kadang misalnya nazala. Nazala itu kan berarti kalau misalnya dia dhamirnya ana kan anzaltu ya. Nazaltu. Nazaltu. Fi'il ana. Nazaltu. Nahnu. Nazalna. Nazalna nazaltu. Kalau misalnya ada gini. Itu fil madhi ya. Kan kalau fil madhi ya, fil madhi Ya. afan, fil madhi. Nah kan tadi kan kata Ustadz kan Anita, kadang-kadang kita suka ini amr apa madhi ya. Iya. Apa karena kalau misalnya cirinya kalau madhi itu kan misalnya ada dhamir diikutin mau dhamir atau gimana kan kalau saya perhatikan di sini kan pasti di ujungnya itu adalah di jazm kan itunya huruf terakhirnya. Jadi membedakannya dengan madhi itu ya. Kata kalau misalnya anzal tuh maaf Ustaz, setahu Ana tuh menyatakan apa ya lebih apa ya ter gitu ya. Ya. Itu Ustaz. Benar nggak Ustaz? Ya. Yang ya baik. Yastaikil ini fil mudhari yang tadi ditanyakan atau yang tadi disebut nazal itu fil madhi. Yang saya tangkap tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan fil mudhari dengan fil amr gitu ya? Betul ya? Nah, kalau fiil amr nih di bagian akhirnya jazm. Jazm itu gampangnya sukun. Tuh lihat sukun semua tuh. Istaikil, istami' dan seterusnya. Sedangkan fiil mudhari ya, ciri utamanya adalah di awalnya ada anita. Yastaikil, anta jadinya tastaikil, ana jadinya astaikil. Itu contohnya tuh. Sedangkan fiil madhi perubahannya di akhir. Tadi yang disebut oleh Bu siapa? Tadi Bu itu ya Bu Ani ya? Apa Bu Popi? Apa Ani. Bu Ani? Baik, Bu Ani. Yang tadi disebut oleh Bu Ani nazala misalnya itu fiil madhi itu. Perubahannya di akhir kita lihat nazala, huwa nazala, hiya nazalat, kan? Anta nazalta, antum nazaltum dan seterusnya. Nah, nanti di beberapa pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail membahas itu. Membahas apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, ciri-cirinya bagaimana, detail-detailnya akan kita bahas. Ini baru pengenalan. Tetapi yang perlu diingat dalam pengenalan ini, fi'il madhi perubahannya di akhir, sedangkan fi'il mudhari di awalnya ada anita, sedangkan fi'il amr jazm di akhirnya atau sukun di akhirnya. Itu saja dulu. Nanti cara bikin fi'il amr ada juga tuh, ada caranya. Tadi baca ini Ustaz, anzalna gitu ya. Yang mana? Gimana? Ada lafaz
Anzaltu adalah lafaz anzalna, ya kan? Ya. Anzal. Nah, itu kan fathah di awal. Ya. Itu ketika saya cari-cari ini amr apa madhi, ternyata Ya, madhi gitu. ternyata Nah, madhi, itu. betul. Itu. Nah, itu Ya. kemudian agak gimana? Agak repot ya. Ya. Nah, iya, Ustaz. Nanti kalau udah biasa mah dapat tuh anzalna. Pokoknya kalau ada na di ujungnya domir tuh kan perubahannya di akhir tuh na otomatis madhi tuh. Madhi. Jadi perubahannya di akhir, Ustaz ya. Betul, nanya tuh Baik, lihat. baik. Anzalna, anzaltum, anzaltu, anzalu. Lalu berarti itu madhi, Ustaz ya. Madhi, betul. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyak. Ada lagi? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke halaman berikutnya. Tidak ada ya? Baik, kita lanjut ke halaman. Ya, silahkan. Yang untuk menjawab pertanyaan poin ke-6 tadi, limadza anta musafirun ilal Makkah? Iya. Kan jawabannya li kan, pakai li ya Ustaz ya. Kalau Iya. Li, terus setelah li itu fiil ya Ustaz ya? Fiil, ya. Misalnya Fiil mudhari. Mudhari, betul. Jadi kalau saya bilang saya pergi umrah, li ada il umrah. Oh, kalau umrah itu ada, bukannya pakainya ada. Ada. Oh, kalau itu bahasa Indonesia banget. Pergi umroh, kan azhabu ila umroh gitu ya. Nah, yang lebih tepat pakainya ada. Li ada il umrah, untuk melaksanakan ibadah umroh. Haji juga begitu. Li ada il haji. Arti ada diterleknya apa? Ada itu melaksanakan, menunaikan. Melaksanakan atau menunaikan. Li ada al umroh. Li adai, saya tulis ya di layar ya. Li ada il umroh ya. Kan harus mansub Ustaz, bukan setelah li harus nasab, maksud saya nasab. Kalau ada itu bukan fiilnya itu. Sebentar saya tuliskan. Kalau ibu pengen pakai fiil mudhari baru nasab. Liuaddiya misalnya. Kita pakai ini aja ya. Sebentar. Pakai fiil mudhari aja ya. Karena di jawaban soal kemana? Li usolliya. Oke, betul. Sholatul Jum'ah. Iya. Ini lihat, saya tulis di layar. Terlihat di layar masing-masing ibu-ibu ya. Terlalu kecil, Ustadz. Sekarang cukup? Oke, ya Div. Oke. Liuaddiya. Misalnya apa tadi? Saya ingin melaksanakan umrah ya. Ya kan? Iya, Ustaz. Liuaddiyal umrah. Liuaddiya. Adda yuaddi. Al-umrah. Al-umrah. Nih. Liuaddiyal umrah misalnya. Tuh. Li-nya supaya atau untuk. Nah, setelahnya fi'il mudhari. Kalau setelahnya fi'il mudhari maka dia harus dalam keadaan nasab. Ya, nasab atau mansub sama ya. Liuaddiya al-umrah. Boleh juga ibu menggunakan apa namanya? Masdar. Liadai. Sama saja. Adai. Oh, kalau liadai jadi pakai majrur ya, Ustaz? Iya, karena li, betul. Jar majrur jadinya. Tuh, pilihannya itu. Liuaddiyal umrah atau liadail umrah. Kalau sesuai dengan teks yang barusan atau kemarin kita bahas, pakainya fi'il ya. Berarti begitu, liuaddiyal umrah atau liusalliyal jum'ah. Apalagi li aqra al apa Quran misalnya atau dan seterusnya. Itu mudah-mudahan menjawab. Harokat tak marbutonya kasrah Ustaz ya. Umrota.
Oh, umroh. Kalau yang ini, kalau yang atas ya. Kalau yang atas umrota. Kalau yang atas. Tapi kalau yang bawah al umroti. Karena pakai Karena sama-sama isim mudhof ilaih. Kalau yang ini umroti. Kalau yang atas apa? Ustaz? Kalau yang atas umrahnya sebagai maf'ul bih. Oh, maaf. Objek Ustaz ya. Objek, betul. Untuk menunaikan. Menunaikan apa? Umrah. Kalau ini ada masdar ya. Masdar itu isim. Ketemu isim lagi umrah. Berarti isim sama isim. Dua isim, dua kata, dua isim, satu makna. Berarti mudhaf ilaih. Dia ada il umrati. Yang lain yang barangkali belum sampai ke sini nggak apa-apa ya. Ini buat pemanasan saja. Nanti di tempat lain, di saat lain kita akan bahas lebih detail tentang ini. Mudah ilaih. Ya. Baik, sudah. Kita ke halaman berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahdah as-sadisah. As-salah. Ad-darsul wahid wal 20. Materi atau dars yang ke-51. Al-aswat wa fahmul masmu'. Ya. Al-awalan al-aswat. Al-aswat jama' min saut. Artinya suara. Saut. Ya, aswat. Istami' wa'id. Salih, Hisam, Suhaib, Sabir, Qusay, Mustafa. Di bawahnya sabbaha, sabbaha, dan seterusnya. Ini poin besarnya adalah, saya kira ibu-ibu tidak ada masalah kebanyakannya di sini. Ini untuk memastikan bahwa yang kita sedang baca adalah huruf shad. Ya. Ini juga shad, kemudian sin, ini shad, sin, shad, sin. Jadi dalam bahasa Arab, pengucapan itu mempengaruhi makna. Seperti di sini nanti saya terjemahkan, pakai shad dengan pakai sin itu dua arti yang berbeda, walaupun mirip gitu ya, tetapi dua arti yang berbeda, dan karena itu tidak boleh menyebut salah sebut gitu ya, salah makharijul hurufnya, tempat keluarnya tidak boleh salah. Nanti kita lihat terjemahannya apa. Baik, saya minta dari santri deh ya, tadi ibu-ibu sudah baca, sekarang santri saya mau dengar. Siapa santri yang mau mewakili bacaan ini? Tadrib al-awwal. Apa boleh dipilih C1, C2, C3? Atau timnya Muhana dan Mia boleh juga. Sebutkan nama satu orang. Santri, belum diaktifkan tuh suaranya. Nah, Ustaz. Ya, siapa kira-kira? Sivi Ustaz. Siapa? Sivi. Susi? Sivi. Oh, Silvi. Ya, silahkan. Silvi dibaca, yang lain cukup dengarkan saja. Silahkan Silvi. Dari Soleh. Di ujungnya dikasrohkan, disukunkan saja ya. Solih. Ya. Suhaib. Sabir. Qusay. Iya. Oke. Sekarang tadrib ats-tsani. Bacanya dari kanan ke kiri. Ya. Dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri, dan seterusnya. Nanti naik lagi ke atas, kanan kiri, sampai bawah, naik lagi ke atas, kanan kiri. Silahkan. Silvi. Sabbaha. Sabbaha. Suwar. Solih. Salih. Ya. Sadid. Saddan. Saddan. Iya, satu lagi. Ahsanat. Yushabun. Bagus.
Asarru. Asarru. Bagus. Aso. Iya, Ka. bagus. Solih. Sallaha. Sollah. Sallaha difathahkan. Ini fil mudhari, fil madhi. Sollaha. Salih. Sallaha. Sallaha. Dah cukup. Silvi ahsanti, hebat Silvi, masya Allah ahsanti. Silvi boleh pilih saudarinya, temannya di samping atau depan belakang. Ana Ustaz. Siapa? Herlin Ustaz. Oh, ini mah ustazahnya ya. Silakan Bu Herlin. Haroso. Ya. Harosa. Itu sukun Ustaz. Disebutkan saja. Komis. 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 Difathahkan ujungnya. Yang ini. Massa. Masso. Massa. Qoris. Qoris. Nakaso. Nakasa. Masya Allah. Ahsanti. Syukran. Sayyidah Herlin. Al-af Ustaz. Baik. Ibu-ibu sekalian, lihat antara sad dengan sin, lihat ada sabbaha, ada sabbaha. Itu dua kata yang berbeda. Kalau sabbaha diambil dari kata-kata sabah. Sabah itu kan artinya pagi. Ini kita terjemahkan dulu ya. Sabah artinya pagi. Kalau di sini sabbaha artinya bisa mengucapkan selamat pagi. Ya, sabbaha mengucapkan selamat pagi atau bisa juga mendatangi dalam kurung di pagi hari. Ya. Sabbaha dari kata-kata sabah bisa mengucapkan selamat pagi, bisa juga mendatangi sesuatu begitu ya, di pagi hari dalam kurung. Ya, sabbaha. Tapi kalau pakai sin, sabbaha itu banyak di Quran tuh. Sabbaha lillah. Sabbaha apa tuh? Bertasbih ya. Jadi beda antara sad menggunakan huruf sad dengan huruf sin ya. Sabbaha dan sabbaha. Lihat selanjutnya suar dan suar. Kalau pakai sad ini jamak dari suratun. Apa tuh? Gambar. Iya betul, jamak dari gambar, masya Allah. Ahsanti. Suar pakai sad, suar artinya gambar-gambar. Tapi kalau pakai sin, suar apa tuh? Jamak dari suratun pakai sin. Surat dalam bahasa Indonesia. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan seterusnya. Surah, suar. Suar itu jamaknya berarti surat-surat. Ya, kalau suar pakai sad gambar-gambar, kalau pakai sin surat-surat. Suratul. Ya. Sudah? Selanjutnya soleh dan saleh. Soleh artinya orang soleh. Ya, soleh, orang baik begitu. Kalau saleh saleh ini bisa artinya wallahu alam dalam bayangan saya, yang saya pahami, yang saya ketahui, orang apa ini namanya, orang buta apa sih, orang cacat gitu deh ya. Umum dia bisa buta, bisa apa saja ya. Saleh ya, orang yang cacat, saleh. Kalau Nabi Soleh Ustaz? Ini yang depan nih pakai sad. Aman. Nah, ini kalau ini saleh, makanya tadi itu Orang cacat. iya, jadi beda nyebut atau salah nyebut, salah arti. Ya. Nabi Saleh pakai sad, ya. Kali ini pakai sin, saleh. Kelihatan ya di layar kita. Saya pertebal deh. Saleh. Ini saya sudah besarkan biar kelihatan ada sad, ada si. Sadid, sadid. Kalau pakai sad, sadid artinya nanah. Pakai sad, sadid itu nanah. Kalau pakai sin, sadid artinya sahih.
ya, benar atau betul, ya. Sadid betul, benar. Kalau sodid nanah, itu dua hal yang berbeda kan tuh. Yang satu nanah, yang satu benar gitu. Dua kutub yang berbeda tuh. Sadid. Iya. Oke, selanjutnya soddan. Pakai sod. Soddan artinya soddan penghalangan. Ya, penghalangan. Maksudnya penghalangan. Jadi misalnya ya, di Quran disebut tuh yasudduna an sabilillah. Misalnya saya sebut gini. Yasudduna an sabilillahi soddan. Misalnya. Mereka menghalangi orang dari jalan Allah soddan dengan penghalangan-penghalangan. Jadi soddan itu artinya penghalangan. Ya. Sedangkan sampingnya itu pakai sin, saddan. Ya. Saddan. Sedangkan saddan itu artinya tembok. Ya. Atau apa ya? Dinding. Dinding boleh, atau apa sih itu namanya yang air banyak tuh, itu bisa disebut saddan juga tuh, apa ya, bendungan, nah bisa juga tuh, Bisa bendungan juga Ustaz. bisa ya, sad pakai sin ya, yang pakai sin. Afwan Ustadz. Mangga. Berarti kalau misalkan sodidan sama kayak sodan ya Ustadz, artinya benar gitu. Kalau apa? Tadi sodidan itu benar atau nanah Ustadz? Yang bawah, yang ini yang sodid ya? Ya. Yang sodid artinya nanah. Kalau sadid artinya benar. Yang ini nih sahih, yang ini sahih. Iya, yang ini nanah. Nah, yang mungkin Ustaz maksudnya antara sodan sama sodid mungkin. Sodan yang ini yang bawah? Yang itu penghalang tadi. Iya ini. Ini penghalang atau apa penghalangan. Nah, terus satu lagi apa? Nanah. Sama nanah. Tadi kan mirip sodid sama sadal. Sadal tuh kayak mirip gitu, sodid sama dal gitu. Betul, akarnya sama, sod dal dal. Gitu. Iya, akarnya sama betul. Akarnya sod dan dal. Ya, akarnya sama sod dal dal. Oh, sod dal dal. Ya, hubungannya mungkin nanah itu menghalangi kesehatan kali ya. Jadi kalau akarnya sama tuh bisa kita cari hubungan tuh. Ya. Nah, saddan disebut dalam surat Al-Kahfi kan ya? Iya. Wa bainana wa bainahum sadda. Itu tuh penghalang atau tembok besar. Atau bisa juga sering dipakai juga untuk bendungan. Sadd. Ya. Oh, kalau sadda musadda juga dari sini juga ya? Dari sama. Apa Ibu? Yang sadda musadda. Sadda musadda itu apa ya? Yang sama kayaknya yang tempat yang menggantikan itu Ustaz, yang di Nahwu. Yang mana tuh ya? Ada ininya apa? Ada kata-katanya sama sadda musadda. Tempat untuk menggantikan gitu. Sadda musadda. Ya wallahu alam. Oke ya. Baik. Selanjutnya ya. Ahsanat. Yang satu pakai shad, ahsanat. Yang satu ahsanat. Kalau ahsanat diambil dari kata-kata hisnun. Artinya membentengi. Ahsanat. Af'alat. Ya. Ahsanat membentengi. Sedangkan pakai sin, ahsanat. Apa tuh? Dari kata-kata hasan tuh. Membaguskan. Memperbaiki ya? Memperbaiki juga bisa. Ya. Ahsanat. Kalau ahsanat berarti membentengi. Kalau ahsanat memperbaiki bisa. Ya, membaguskan bisa. Dikit lagi yushabun. Dari sahaba yashabu. Yushabun. Yushabun ditemani. Yushabun kalau pakai sin, yushabun ditarik. Sahaba yashabu. Sahaba yashabu ini pakai sin ditarik.
Kalau pakai shad, yushabun, ditemani. Dari kata-kata sahabah, sahib. Ya, itu kan mirip banget tuh. Cuma dua hal yang berbeda. Yang satu ditemani, yang satu ditarik. Dua hal yang berbeda. Satu lagi asarru pakai sad. Asarru artinya ini Allah sebut tuh ketika Allah berbicara tentang taubat tuh dalam Quran tuh ya. Apa namanya? Asarru terus menerus, israr, ya israr terus menerus. Jadi yang membuat taubat orang itu tidak diterima adalah israr. Redaksinya pakai ini, asarru. Israr itu apa? Atau asarru itu apa? Terus menerus dalam maksiat, gitu ya. Misalnya orang bilang saya tobat dari mabok, sambil ngomong tobat dia lagi mabok. Jadi dia melakukan lagi gitu loh. Habis itu balik lagi, habis itu balik lagi, begitu lagi. Itu asarru atau israr, terus menerus dalam kurung dalam kemaksiatan kalau babnya bab taubat ya. Sedangkan pakai sin, asarru. Asarru dari kata-kata sir, nikah sirri. Nah, asarru merahasiakan. Makanya nikah sirri, nikah diam-diam secara rahasia. Bawahnya asa, apa tuh? Ketika Allah berbicara tentang mukjizat Nabi Musa. Wa alqi asahu, kata Allah, dan lemparkanlah, betul, lemparkanlah tongkat. Asa, tongkat, betul. Asa pakai sin, asa artinya asa semoga, mudah-mudahan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Semoga bisa jadi juga bisa. Boleh jadi, bisa jadi. Sama Ibu. Sama-sama taroji itu. Sama-sama kata menunjukkan harapan. Sallaha dan sallaha. Sallaha yusallihu. Sallaha memperbaiki. Sallaha memperbaiki. Tapi kalau pakai sin, sallaha dari kata-kata silah, mempersenjatai. Sallaha memperbaiki, kalau sallaha mempersenjatai. Sallaha itu diambil dari kata-kata silah. Kata Rasul, ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu silah, senjata orang yang beriman. Nah, di sini sallaha mempersenjatai. Dikit lagi. Harosa, harosa, haroso, harosa. Kalau pakai sad, haroso artinya pengen banget. Pengen banget tuh apa ya? Pengen banget. Pengen banget. Apa kebelet? Pengen banget ya. Ya pengen banget. Haris. Makanya kata Imam Syafi'i, di antara kunci 7 kunci mendapatkan ilmu pengetahuan, 7 kunci itu salah satunya adalah al-hirs. Apa tuh? Itu tadi tuh. Pengen banget. Jadi ya betul-betul pengen nyari ilmu. Kalau dia nggak punya keinginan nyari ilmu, ya nggak bakal dapat ilmu dia. Orang nggak pengen gitu. Al-hirs. Jadi pengen banget. Apa bahasa Indonesia yang enak ya? Kalau ambisi apa Ustaz? Bukan ya? Boleh, ambisius boleh. Ya, al-hirs. Ambisius ya, pengen. Ya, pengen banget ya, ambisius ya. Oke. Bagus. Kalau pakai sin, harasa. Harasa itu artinya menjaga. Harasa, menjaga. Bawahnya komis pakai sad, kemeja. Komis ya. Sedangkan kalau pakai kha di awalnya dan sin di akhirnya, khamis ya hari. Betul Ibu, betul, hari Kamis, khamis. Yuk dikit lagi.
Massa dan massa. Massa dan massa. Massa ini itu Bu, apa sih namanya? Kalau kita minum minuman tuh sedotan. Nah, sedotan itu bahasa Arabnya massasah. Sedotan itu bahasa Arabnya massasah. Nah, ini fi'il madinya nih, massa. Berarti boleh menyedot, boleh menghisap. Ya. Sedotan tuh massasah. Nah, ini massa artinya menghisap boleh atau menyedot. Nah, sedangkan sampingnya pakai sin, massa. Massa itu artinya menyentuh. Di Quran ada tuh. Massathumul ba'sa. Ya. Keburukan menyentuh mereka. Maksudnya menimpa mereka. Jadi massa artinya menyentuh. Masasa. La yamassuhu gitu. Nah, betul. La yamassuhu illal mutahharun. Dari kata, iya, kata yang sama tuh. Mim sin sin la yamassuhu. Bawahnya menyentuh tadi ya. Bawahnya qarisun dengan qaris. Qarisun. Yang pakai sod artinya apa itu namanya? Kalau lebah Bu, mau apa itu lebah tuh? Menggigit kan nggak enak tuh kalau lebah mau apa itu ya? Menyengat. Menyengat. Nah, bolehlah. Menyengat. Yang pakai sod qarisun artinya yang menyengat. Menyengat gitu ya. Menyengat. Sedangkan yang pakai sin qaris artinya dingin, yang dingin. Ini bahasa jarang dipakai ini, tapi tetap bahasa Arab nih, qaris, yang dingin. Kalau yang pakai sad, yang menyengat. Ya. Terakhir, nakasa artinya apa itu? Berbalik, mundur deh, mundur aja mundur. Nakasa artinya mundur. Kalau pakai sin, nakasa berbalik, mirip tuh. Nakasa mundur, nakasa berbalik. Maksudnya gimana ya Ustaz? Nggak ngerti. Apanya? Yang berbalik tadi misalnya. Berbalik misalnya nakasa fulanun, ya, si fulan berbalik badan. Oh, misalnya berbalik gitu maksudnya. Ya, boleh juga membalik sesuatu juga bisa. Misalkan apa? Membalik tempe. Bisa juga tuh pakai nakasa, membolak-balik nakasa. Membalik halaman, bisa nakasa, membalik halaman. Tapi kalau nakaso mundur ke belakang, mundur. Membalik itu artinya dia membalik gitu Ustaz. Membalik ya, bisa membalik, bisa membolak-balik, bisa juga. Membalik badannya, membalik sesuatu bisa tuh. Nakasa. Alhamdulillah, cukup lama kita. Ini enggak apa, waktu banyak kita pakai untuk menerjemah ini ya, biar nambah kosakata juga, dan kita sadar gitu, ternyata beda nyebut, salah nyebut begitu, ya salah arti gitu ya. Asa asa, sallaha sallaha. Kayak misalnya alim dengan alim, ya kan? Azabun alim, azab yang alim itu pedih pakai hamzah. Sedangkan pakai ain itu mengetahui, berilmu, alim ulama, alim yang mengetahui. Itu dua hal yang berbeda. Ya, ni'matun dengan niqmatun, nah, itu dua hal yang berbeda. Ni'mah nikmat, niqmah musibah, kebalikannya. Niqmah. Iya. Atau sol pakai qaf. Qaf. Niqmah. Atau soleh dengan toleh. Soleh dan toleh. Misalnya soleh itu orang baik, toleh orang toleh, orang buruk. Ya. Maka jangan manggil anak tole, tole. Kecuali orang Jawa nggak apa-apa. Karena tole. Baik, itu kawan ibu dan para santri tentang makna-makna barusan.
Baik, silakan bertanya, boleh. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya itu ada fahmul masmu'. Ya, fahmul masmu' kita selesaikan atau kita mulai di pertemuan selanjutnya saja ya. Jadi hari ini kita aswa tadi sudah, kemudian mulakhasnya juga sudah dengan tarkib-tarkib an-nahwiyah. Yang mau bertanya boleh, ini ada di chat apa nih? Izin menyimak Bu Ani. Oh, izin sebentar Bu Popi. Ya, baik. Mangga. Ustadz, berarti yang mufrad yang barusan Ustadz bacakan tadi, dia antara fi'il dan isim Ustadz? Iya, yang tarsosin tadi ya? Iya, ada yang kayak misalnya orisun ya, isim, isim, gitu, iya betul. Sedangkan di atasnya fi'il gitu Ustadz, fi'il, ya betul. Jadi ada yang isim, ada yang fi'il. Ya. Kalau yang dibaca ujungnya fathah berarti dia fi'il. Contoh yang haroso tuh, haroso bagian atas, haroso ambisius atau apa pengen banget. Iya, kalau harosa menjaga. Tapi bawahnya isim, komis, khamis. Betul. Komisun. Kalau masa fi'il, ya, fi'il madi. Iya, masa, maso, fi'il sama-sama fi'il madi. Iya. Masas, ya, masas itu sedotan, ya. Masa menyentuh, mungkin masas bahasa Inggris dari bahasa Arab kali ya. Mijit itu kan disentuh. Mungkin masas. Baik, itu Ibu dan para santri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita belajar pelan gitu ya. Tapi insya Allah tetap di tracknya, karena saya ingatkan kembali buku yang kita pakai ini pendekatan pembiasaan. Latihannya tidak terlalu riuh begitu tentang nahwu dan sorofnya, tapi lebih kepada pendekatan. Nanti di bagian-bagian akhir, terutama di tengah dan di akhir, itu akan disampaikan teori-teorinya yang sebenarnya kita sudah sering ketemu tentang teori-teori itu. Gitu ya. Jadi pembiasaan dulu, setelah terbiasa baru dibikin detail, sedetail-detailnya. Baik, itu dulu. Yang mau menyampaikan sesuatu boleh, yang mau bertanya sebelum kita akhiri juga boleh. Layar saya, ya silakan. Fi'il amar itu kebanyakan mulai dari alif ya Ustadz, hamzah ya. Tapi ada juga yang enggak ya Ustadz ya? Ya, fi'il amr itu banyak dari alif, ada sebagian menggunakan hamzah. Ada juga yang tidak pakai alif dan tidak pakai hamzah. Contohnya nih, yad'u jadinya do'. Kan nggak ada alif, nggak ada hamzahnya. Atau ya'kulu, kul, nggak ada alif, tidak ada hamzahnya juga. Jadi syahid juga begitu ya. Kebanyakan ada alifnya, sebagian ada hamzahnya, bukan alif. Kalau yang ini semua alif nih Bu ya, istaikil, istami, ikra, itu alif. Nanti ada contoh-contoh yang hamzah ya. Jadi alif di awal salah satu tanda, atau hamzah di awal salah satu tanda. Tapi yang pasti dia dalam keadaan jazm atau sukun. Itu. Terus alifnya itu atau hamzahnya itu hamzah wasal pasti Ustaz. Kalau alif, kalau yang ini nih hamzah wasal nih. Tapi nanti ada yang hamzah kotak ya namanya ya. Jadi sama seperti gini. Contohnya anfaqa yunfiqu. Contohnya ya, anfaqa yunfiqu. Kalau huruf ilatnya dhammah, maaf, huruf anitanya dhammah, setelahnya sukun atau setelahnya fathah, maka ditambahkan hamzah di awalnya, bukan alif.
Kebayang nggak? Belum Ustaz. Ustaz, bismillah. Tadi Ya nanti aja deh nanti. Iya deh, Ustaz. Kenapa Ibu? Gimana tadi? maksudnya itu yang amr itu kan kalau nggak hamzah wasol, hamzah koto kan Ustaz? Mm-mm. Bukan alif kan Ustaz ya? Ya ini kan disebut alif juga kan ini ya, atau hamzah wasol. Jadi yang hamzah aslinya ada juga, kayak misalnya tadi tuh anfaqa yunfiqu, fil amrnya anfiqo. Nah itu hamzah koto ya Ustaz? Iya. Jadi bukan alif seperti istaikil, seperti istami. Ya, Iya, kalau iya, itu hamzah berharokat fathah. Harus fathah itu. Kalau ini kan tergantung huruf ketiganya. Iya. Nanti kita pelajari deh Kalau ini ya. satu lagi tuh ada kepala apa di alif itu ada kepala hamzahnya ya? Gimana Ibu? Ada kotonya Iya. itu. Ada kepala tuh maksudnya itunya ya. Tulisan Ada ya. tandanya hamzahnya Iya. gitu. Majid. Bukan Ustaz. Afwan. Yang ada hamzah itu mungkin ini ya, yang polanya af'il gitu ya, Ustaz. Iya, polanya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, uf'ila yuf'alu, Iya. af'ila tuf'ilu. Iya, betul. Af'ala yuf'ilu. Atau yang sejenis dengan dia. Majid. Mazid, betul, mazid. Nah, makanya di halaman barusan tuh tidak dijelaskan bagaimana cara menentukan fiil amarnya gitu ya, karena ya memang belum disampaikan, baru dikasih contohnya saja. Nah, nanti kita akan bertemu itu cara merubah dari fiil mudhari kepada fiil amr. Ada beberapa langkah. Salah satu tambahan di awalnya ada yang alif, ada yang hamzah. Ya, tergantung wazan masing-masing. Ustaz, Mangga. fi'il mudhari harokat belakangnya bisa berubah Ustaz, tapi kalau fi'il madi enggak ya? Betul. Fi'il madhi mabni. Fi'il mudhari mu'rab. Hanya berubahnya mansub aja Ustaz. Berubahnya rofa, nasab, jazm. Rofa, nasab, jazm. Jadi majrur enggak ya? Enggak. Fi'il mudhari enggak kemasukan kasrah. Enggak kemasukan jar. Jadi saya ulangi, rofa, nasab, dan jazm. Semua fi'il ya, nggak ada jar ya, Ustaz. Ya, semua fi'il. Fi'il mudhari enggak ada jar. Emang kalau fi'il madhi ada jarnya Ustaz? Kalau fi'il madhi istilahnya mabni. Mabni kan? Oh, nggak- mabni ya. Iya. Bukan mu'rab. Kalau mu'rab baru kita bisa kita istilahkan kemasukan jar gitu ya. Kalau mabni tidak, dia tetap. Jadi contoh Ustaz yang di gambar tadi itu semuanya mudhari ya Ustaz. Madhi ya Ustaz ya. Yang mana tuh? Yang tadi di Ini di layar coba yang mana? harosa gitu-gitu itu madhi ya. Oh, yang ini. Ya. Haroso, harosa, madi. Massa, massa, ya. Madhi semua Nakaso, karena betul. Madi. makanya dikasih harokat ya Ustaz ya. Betul. Harokat fathah di akhirnya, betul. Ini sobaha, sabaha. Itu fi'il madhi. Dua-duanya. Sallaha, sallaha, nakaso, nakasa, masso, massa, haroso, harosa. Itu fi'il madhi semua. Nggak ada yang fi'il mudhari ada nih. Yushabun, yushabun. Nah, dua ini fi'il mudhari ini. Ada Anita di awalnya tuh. Makanya dikasih harokat ya Ustaz karena akan bisa berubah tergantung konteks kalimat ya. Iya. Ini yushabun bisa yushabu, nunnya hilang. Nanti detail-detail itu kita belajar insya Allah. Ada lagi? Cukup? Baik. Terima kasih ibu-ibu dan para santri. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah kembali pertemukan kita nanti di surganya. Amin rabbal alamin. Sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini. Kita akhiri majelis kita sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Syukron Ibu dan santri semua. Oh iya. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Wallahu minna wa Wa iyyakunna. minkum, Ustaz.